Sebagai salah satu negara tropis terbesar dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Lebih dari 30.000 tanaman obat tumbuh subur di seluruh pelosok negeri, menjadikan Indonesia berpotensi besar sebagai negara penyedia bahan obat herbal dunia. Potensi itu sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal itu tertera di berbagai kitab kuno kerajaan, prasasti, maupun relief candi yang menggambarkan pengobatan tradisional. Keberadaan ramuan tradisional atau jamu yang dikenal secara turun-temurun juga menjadi bukti kuat masyarakat Indonesia telah mengenal pengobatan herbal. Di tengah pesatnya kemajuan dunia medis dan pemasaran obat-obatan kimia modern, ramuan tradisional atau jamu tergusur. Sebagian masyarakat beralih ke obat kimia modern dengan alasan lebih praktis dikonsumsi. Namun demikian, bukan berarti jamu kehilangan konsumennya. Kekayaan tanaman obat di Indonesia dan kepercayaan masyarakat menjadi modal penting untuk pengembangan jamu ke depan. Diperlukan kerjasama pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk menjadikan jamu sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Dan saya justru memiliki keyakinan negara kita bisa mengembangkan seperti yang dikembangkan di China atau di Tiongkok, bahkan mungkin bisa lebih besar lagi. Tolong dilanjutkan litbang untuk tanam-tanaman yang menghasilkan obat dan herbal ini. Instruksi Presiden memacu Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, untuk terus berinovasi. Dalam hal budidaya tanaman obat, Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu memanfaatkan kebun penelitiannya seluas 15,8 hektar di 3 lokasi berbeda di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Mereka makin intensif melakukan penelitian, identifikasi, dan inventarisasi koleksi plasma nutfah tanaman obat agar memenuhi standar mutu. Guna meningkatkan kapasitas panen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu juga mengembangkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat petani, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan bahan baku obat semata, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di sekitarnya. Dengan dukungan laboratorium terpadu 3 lantai yang baru diresmikan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sdianingsih 25 Agustus 2010 lalu, tidak ada alasan bagi Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu untuk tidak mengembangkan penelitiannya. Disinilah tanaman obat dan obat tradisional diteliti khasiat dan keamanannya. Area risetnya adalah mulai dari etnobotani medis, artinya tanaman-tanaman yang tersebar di seluruh etnis Indonesia ini kita eksplor. Kemudian tanamannya kita adaptasikan di Balai Besar Tawangmangu. Setelah uji farmakologi ini dia itu aman dan berkhasiat melalui uji-uji preklinik, kemudian kita lakukan uji klinik melalui uji klinik yang dimodifikasi, yaitu observasi klinik. Di samping penelitian yang dilakukan, Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu juga memberikan pelayanan pengobatan herbal kepada masyarakat di Klinik Jamu Hortus Medicus. Klinik kesehatan tipe A dengan dukungan 3 orang dokter, 1 orang apoteker, dan 2 orang asisten apoteker. Dalam sehari, klinik ini rata-rata memeriksa 40 pasien dengan jumlah yang terus meningkat setiap bulannya. Karena saya kan punya penyakit pegel linu punggung, saya udah berobat ke sana kemari. Terus saya ketemu teman saya, udah pernah nyoba di klinik ini. Terus saya ngikuti saran teman saya, Pak. Terus teman saya alhamdulillah sembuh total dan saya mulai ngikuti. Sakit stroke.
sama gula. Saya sudah lama sekali sampai bosen, tidak sembuh-sembuh, pengen obat ini, pengen sembuh. Tensi saya dulu itu sekitar 180-an. Setelah pengobatan pertama jadi 170, kedua itu 160. Ini saya sekitar 145-an. Tapi progresnya kelihatan menurun. Ini dicek pertama 7,8 asam urat saya. Terus setelah 2 kali ke sini dicek lagi sudah turun 7,5. Tapi untuk sementara ini saya belum dicek lagi, belum. Tapi sudah merasa enak, ada perubahan. Guna memperkuat langkah Kementerian Kesehatan dalam program pengembangan obat tradisional, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Pengobatan herbal tradisional ini nantinya juga akan diterapkan di puskesmas dan rumah sakit. Sedikitnya ada 12 rumah sakit besar di Indonesia yang telah disiapkan untuk menerapkan pengobatan herbal tradisional, seperti Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Sanglah Bali, hingga Rumah Sakit Kandau Manado. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memajukan obat tradisional tidak berhenti di level kementerian. Akhir tahun 2010, Peraturan pemerintah tentang obat tradisional dijadwalkan selesai dan bisa segera diterapkan. Kunci utama dalam saintifikasi ini kan membentuk atau kita membangun infrastruktur, yaitu duet jejaring dokter gigi dan tenaga kesehatan lain di dalam basis pelayanan, tapi juga sebagai peneliti. Jadi diharapkan kalau mereka itu sebagai peneliti akan muncul daya kritis dan akan melakukan satu seleksi sendiri internal. Jadi artinya mereka tidak akan mengorbankan dirinya sendiri untuk melayani masyarakat dengan jamu-jamu yang tidak berkualitas tentu saja. Memajukan obat tradisional memang tidak semudah membalik telapak tangan. Hambatan dan tantangan harus dihadapi Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maraknya peredaran jamu palsu di masyarakat menjadi hambatan serius yang harus terus diawasi Badan POM. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan memiliki tugas tak kalah penting, menghapus kesan negatif jamu, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jamu. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penelitian tanaman-tanaman berkhasiat obat serta memperluas penggunaannya dalam sentra-sentra pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia.